Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ilallahi wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita kembali mengingat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat Al-Imran ayat 133. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini hanyalah sebuah perjalanan untuk mencari bekal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya hidup di dunia ini seperti orang yang sedang melakukan satu perjalanan. Kemudian singgah di sebuah pohon. Kemudian di pohon itu saya mencari bekal, beristirahat sebentar, kemudian mencari bekal untuk melanjutkan sebuah perjalanan yang sebenarnya menuju kampung yang sebenarnya, yaitu akhirat. Apakah nantinya akan dimasukkan ke dalam kampung akhirat yang penuh nikmat abadi, yaitu surga Allah, atau kampung akhirat yang nantinya akan mendapatkan siksa secara abadi, yaitu neraka jahanam. Dan kita berhak untuk memilih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang sedang melakukan satu perjalanan, atau kamu seperti orang asing, ya, sedang melakukan perjalanan atau orang asing. Tentu kalau kita melakukan satu perjalanan, kita tidak akan membuang waktu. Yang kita lakukan adalah bagaimana fokus terhadap tujuan kita kemana. Kemudian di perjalanan kita akan selalu mempersiapkan diri untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan jannah dan surga, ardhuhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita jannah, surga, balasan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita bisa bayangkan betapa luasnya bumi ini. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana luasnya angkasa, langit, dan langit itu ternyata memiliki 7 lapisan. Ya, lapisan yang pertama saja kita sudah bisa bayangkan bermiliar-miliar planet yang ada di langit, dan itu belum menutupin langit. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat ini Allah menerangkan agar manusia dalam kehidupan di dunia ini berlomba-lomba dalam mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dan Allah Subhanahu wa taala sediakan surga tersebut untuk orang-orang bertakwa. Ini yang menarik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka timbul satu pertanyaan bagi kita, siapakah sebenarnya orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah taufik daripada pembahasan kita pada kesempatan hari ini, yaitu menceritakan tentang siapakah sebenarnya orang yang bertakwa itu. Ya, orang yang betul-betul mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar mengejar maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang gemar bersedekah, baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ketika dia miskin, ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kekurangan harta, itu tidak menjadikan sebab bagi dia untuk tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Justru dia akan jadikan infak ini sebagai penyubur rizki. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang sedekah, kita sudah tidak ragu lagi bahwa sedekah ini adalah sesuatu yang dapat menyuburkan harta kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa satu kebaikan, berinfak dia satu, Allah pasti akan ganti 10. Masya Allah, ini adalah sebuah janji yang nyata. Ini adalah sebuah iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan bertakwa dan yakin. Siapa yang berinfak, Allah ganti dengan 10 kebaikan. Ya. Kemudian dia juga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kelapangan, rizki yang melimpah, pangkat, harta, jabatan, tidak menjadikan dia lupa, akan tetapi dia jadikan harta kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadi fasilitas dia untuk bersedekah, gemar bersedekah. Ini merupakan ciri awal, ciri pertama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua, Allah lanjutkan, ya, yunfikuna fis sarri wad dharra wal kadzibinal ghaid wal 'afuna 'anil nas. Orang yang bertakwa itu yang kedua adalah orang-orang yang dapat menahan amarah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan kamu marah. Ya. Jangan kamu marah terus-terusan. Ya. Ketika marah ini, ketika kita sanggup marah, ya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam bergulat, bukan orang yang tangkas dalam berperang. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah. Betapa banyak orang jago bergulat, betapa banyak orang jago bertarung, tapi ketika dia disuruh menahan amarahnya, dia tidak sanggup. Ini menandakan kelemahan pada dirinya. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan amarahnya. Ini luar biasa, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita marah dan kemarahan itu pada puncaknya, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita beberapa sunnah yang dapat kita lakukan untuk meredam amarah ini. Salah satunya ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang marah, kita dalam posisi duduk berdiri. Ya, artinya merubah posisi. Kalau ketika berdiri kita duduk. Kemudian berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan. Karena amarah itu adalah wataknya setan. Ya, ketika kita berta'awud, memohon pertolongan kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan perlindungannya kepada kita dari gangguan setan tersebut. Kemudian berikutnya berwudu. Ya, ambil air wudu. Ketika kita marah pada puncaknya, kita ambil air wudu. Kemudian sholat 2 rakaat. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kekuatan yang sebenarnya, yaitu bisa menahan amarah. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'afuna 'anin nas. Ternyata kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menahan amarah. Ini adalah sesuatu yang dahsyat. Ya, merupakan power kekuatan kata Rasulullah SAW, dan inilah orang yang kuat yang sebenarnya. Tapi bisa memaafkan kesalahan orang lain, ini adalah sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Bagaimana ketika orang menyakiti kita, bagaimana ketika hati kita ini merasa tersakiti, kemudian kita bisa memaafkan dengan sebenarnya orang-orang yang menyakiti kita tersebut. Nah, ini adalah contoh luar biasa. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mudah memaafkan orang lain. Dan ini sudah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, para sahabat dahulu. Ya, satu ketika terjadi clash antara sahabat, yaitu dari suku dua suku besar, ya, Khazraj dan Aus, ketika menimba sumur, kemudian bersenggolan, ya. Kemudian salah satu kabilah merasa marah, kemudian memanggil seluruh kabilah teman-temannya lain. Kemudian kabilah yang satu memanggil, hampir berperang. Padahal saat itu mereka sudah mukmin. Maka diingatkan sama Rasulullah SAW, bertakwa kalian. Ya, kalian seorang mukmin. Apakah kalian mau melakukan apa-apa yang dahulu ketika kalian masa jahiliyah lakukan, yaitu berperang sesama kalian? Maka ketika itu mereka menangis, kemudian berpelukan, saling memaafkan.
Nah, ini adalah contoh luar biasa bagaimana memaafkan saudara kita sebesar apapun kesalahannya kepada kita. Ini merupakan bukti dan karunia Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang di dalam hatinya memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan ciri orang yang bertakwa itu dalam surah Al-Imran ini adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim, yaitu orang-orang yang apabila dia melakukan fahisyah, melakukan sebuah dosa, atau dia menzolimi dirinya sendiri, dzakarallah, kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru, kemudian dia beristighfar, bertaubat kepada Allah. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang tidak memiliki kesalahan dalam kehidupan dunia. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang setiap hari, setiap saat dia melakukan amal ketaatan. Tapi orang bertakwa adalah orang yang melakukan dosa, tapi dia ingat terhadap dosa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mohon ampun atas dosa yang dia lakukan itu. Nah, inilah ciri orang yang bertakwa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.